nggak jauh beda kali ya, seperti itu. Alurnya hampir sama plug gitu. Jadi kalau sudah tahu nih alurnya seperti ini, nah ini langsung ke penggunaan aplikasinya ya. Coba keluar. Nah, jadi teman-teman kalau ingin melihat itu bisa diakses tatapraja.jatengprof.co.id. Di situ tampilannya udah kelihatan semua ya. Udah nampak di layar seperti itu. Jadi sebelum penggunaan ini disclaimer dulu ya bahwa untuk sesi pelatihan ini datanya mungkin dummy ya, data sampel atau ya istilahnya buat contoh. Jadi kalau misalkan nanti ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ya harap maklum karena memang ini untuk contoh saja. Terus kemudian untuk username sama password teman-teman nanti setelah acara ini akan dibagikan semua SKPD. Silahkan nanti adminnya mungkin yang akan membagi setelah acara ini ya. Jadi kita biar fokus ke penggunaannya dulu. Nanti kalau teman-teman sudah tahu bisa mencoba sendiri di rumah. Jadi untuk keamanan password dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan jangan di-share ke sembarang orang atau mungkin tiap minggu mungkin rutin diganti dan lain sebagainya biar ya aman aja gitu ya Pak, diganti berkala. Jadi kita buatkan skemanya seperti ini dulu ya. Jadi misalkan tadi kan udah di garis besari, secara garis besar itu kan ada 2 alur ya. Alur pertama itu dinas A misalkan membuat sebuah konsep atau naskah dinas. Kemudian akan dikirimkan ke dinas B misalkan. Fokus ke dinas A-nya dulu ya. Misalkan sesi kali ini misalkan yang sering dipakai itu apa jenis surat apa? Undangan ya misalkan ya surat undangan ya. Misalkan dinas A ingin mengundang dinas B untuk acara tertentu ya. Jadi awalnya berarti dari konseptor itu bisa di level staff atau level ya yang setara gitu ya. Membuat konsep, membuat susunan acara dan lain sebagainya. Intinya membuat surat itu kemudian nanti bakal naik itu berjenjang ke administrasi atau persetujuan. Nah, di situ biasanya dari staf ke kabid atau selevel gitu ya, ke sekretariat atau yang selevelnya. Nah, dari kalau sudah dirasa benar, nggak ada typo, nggak ada kesalahan penulisan atau apapun, baru tuh naik ke level TTE atau yang finalnya. Nah, itu biasanya itu ya kepala dinas, kepala badan, biro dan lain sebagainya. Secara garis besar seperti itu. Jadi ini kita posisinya masih di konsep ya, konseptor. Coba diwarnai merah gitu ya. Oke, kita di level konseptor ya. Jadi kita login ke aplikasinya. Ini nanti Bapak Ibu dapat username dan password setelah acara ini ya akan dibagikan. Oke, kita masuk ke level konseptor ya. Jadi ceritanya kita ingin membuat surat undangan yang akan dikirimkan ke dinas tertentu nanti ya. Itu di atas ada tombol tulis surat, bisa nah untuk form pembuatan naskahnya itu terdiri dari beberapa elemen ya. Pertama yang jadi inti adalah data naskah. Nah, data naskah ini penting karena menentukan jenis suratnya seperti apa. Misalkan kita pilih surat undangan.
Nah, surat undangan itu di bawahnya misalkan klasifikasi dan lain sebagainya itu diisi biasa aja semua misalkan. Untuk hal itu bisa diisi sesuai kebutuhan ya. Jadi misal rapat undangan dan lain sebagainya nanti diisi aja situ. Nah, untuk seksi selanjutnya itu adalah menentukan siapa, kemana gitu tujuannya. Jadi misalkan kita ke dinas Arpus misal. Jadi biasanya dikirimkan ke kepala dinasnya gitu ya. Untuk UP, untuk perhatian itu opsional, bisa diisi atau tidak. Misalkan teman-teman merasa perlu diisi ya, tinggal diisi saja. Misalkan diambil contoh salah satu aja, Mas. Kabitnya coba contoh. Sekretaris juga nggak apa-apa sih. Ya. Nah, kemudian untuk kolom tembusan itu biasa diisi siapa-siapa yang bakal ditembusi ya. Biasanya apa? Sekretaris daerah mungkin bisa dipilih. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Kemudian lanjut ke isi pokok dari surat itu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika tadi milih surat undangan adalah template surat undangan yang akan muncul. Jadi teman-teman nanti akan disajikan ketika milih jenis surat biasa, surat pengantar dan lain sebagainya, kolom isiannya nanti juga akan menyesuaikan. Karena tadi milih undangan, berarti di situ nanti ada beberapa kolom, misalkan tempat penerima. Biasanya diisi apa? Di tempat, di Semarang atau apa kata? Ya terserah kita ya di tempat aja gitu misal. Terus untuk pembuka surat, biasa surat itu kan undangan biasanya ada kata-kata pembuka. Ya nanti Bapak Ibu sesuaikan aja kebutuhannya masing-masing gitu ya. Sebagai contoh ini misal nanti, misal kayak gitu ya. Terus kemudian hari diisi. Nah, untuk tanggal karena ini surat undangan ya, karena sangat biasanya teman dari Bapak Ibu kan ngasih acara bisa jadi lebih dari 1 hari. Nah, kalau 1 hari lebih dari 1 hari itu tanggal awal dan tanggal akhir harus ditentukan. Pertama klik tanggal awal misal. Terus kedua diklik tanggal akhirnya. Misalkan 3 hari. Nah, diklik terus ada tombol apply untuk mengapply gitu. Nah, itu jadi terlihat tanggal 22 sampai tanggal 24 misalkan gitu. Tapi kalau misalkan dari Bapak Ibu cuma sehari ya, dipilih sehari aja, misalkan tanggal 22, diklik lagi 22, diklik apply. Nah, itu akan muncul hanya sehari, maksudnya tanggal 22 sampai 22 ya, itu berarti 1 hari seperti itu. Nah, kemudian untuk pukul itu diisi sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu nanti. Untuk tempat acara menyesuaikan ya. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk acaranya sendiri ya Bapak Ibu nanti bisa menuliskan sesuai kebutuhan masing-masing ya. Contoh kali ini itu misalkan sosialisasi aplikasi Tata Praja misalkan. Kemudian lanjut ke kolom penutupnya. Sifatnya sangat dinamis sesuai kebutuhan masing-masing ya. Nah untuk kolom catatan ini juga opsional, boleh ditulis boleh tidak ya. Jika memang ada tulis saja, misalkan keterangan tambahan apa gitu. Nah, misalkan kita contohkan seperti ini. Oke, next terus. Selanjutnya. Nah, untuk seksi selanjutnya adalah melampirkan berkas. Jika Bapak Ibu nanti melakukan membuat surat dan itu ada berkas yang perlu dilampirkan, bisa dipilih. Berkas bisa berupa teks maupun lampiran ya. Lampiran file maksudnya. Dan lampiran file ini
biasanya PDF. Kita contohkan misalkan lampiran teksnya kita tulis lampiran teks misalnya. Kita tambahkan teks. Misalkan kita kasih contoh seperti inilah. Terus kemudian lampiran file kita tambahkan PDF sebagai contoh ya. Oke. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk seksi selanjutnya adalah menentukan koordinasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, yang dari Bapak Ibu harus perhatikan bahwa apa ya nanti yang akan terlibat dalam pembuatan naskah dinas ini. Misalnya itu ada kolom tanda tangan. Tanda tangan itu dipilih tipenya yang personal, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan ya. Kalau misalkan ternyata untuk yang tanda tangan itu PLT, PLH, ya nanti menyesuaikan ya. Misalkan ini pilih personal. Kemudian pilih yang menandatangani siapa? Kepala dinas biasanya ya. Kepala dinas misalkan. Nah, setelah menentukan siapa yang akan menandatangani naskah dinas itu, kita tentukan juga siapa yang terlibat dalam pembuatan konsep itu. Biasanya kan kalau tadi dilihat dari strukturnya, flow-nya itu kan ada persetujuan, administrasi, dan sebagainya. Nah, itu kita ngeset itunya. Nah, untuk koordinasi misalkan naik ke kabitnya misalkan. Nah, untuk persetujuan kan dari konseptor naik ke persetujuan. Misalkan kita set persetujuannya Bapak Iswayudi misalkan. Terus dari Bapak Iswayudi juga pengen naik ke level administrasi. Nah, level administrasi itu bisa disesuaikan ya. Misalkan Bapak Ibu punyanya di sekretariat ya, sekretariat. Diganti. Nah, ini administrasi. Jadi siapa yang menandatangani, siapa yang melakukan persetujuan, kemudian siapa yang melakukan administrasi pengecekan dan sebagainya. Jadi sudah benar ya. Jadi konseptor nentuin siapa yang tanda tangan, nentuin siapa yang bakal menyetujui sampai level administrasi begitu. Kemudian selanjutnya, adalah preview atau pratinjau. Jadi dari tadi Bapak Ibu menulis isi dari naskah dinas itu nanti harus dicek dulu nih outputnya akan seperti apa. Nah, misalkan contohnya outputnya bakalan seperti ini ya. Terus kemudian kalau dirasa sudah pas, dicek lagi lampiran scroll ke bawah Mas. Nah, itu ada lampiran karena tadi kan kita menyertakan lampiran secara tertulis. Kemudian ada lampiran yang file tadi ya. Nah, misalkan ini lampiran filenya. Jadi kita gabung jadi satu ya. Kenapa? Biar nanti kalau nggak mencar-mencar gitu. Kalau ngirimkan filenya ya kirim file satu aja. Di situ nanti bisa dilihat surat aslinya, lampirannya, terus kemudian nanti lampiran-lampiran filenya. Jadi enggak ngirimnya tuh satu-satu loh. Surat asli, lampiran file, PDF banyak gitu kan kadang nyarinya susah. Itu makanya kita gabung aja jadi satu. Yang terakhir itu yang paling yang paling bawah itu ada tombol kirim. Jadi teman dari konseptor itu nanti kalau sudah merasa yakin udah benar itu tinggal tombol klik tombol kirim saja gitu. Nah di situ nanti tinggal disimpan aja proses simpan dan proses konsep ya, karena kan ingin diajukan jadi harus diproses konsepnya. Nah sebelum mengajukan konsep itu kalau misalkan dari konseptor ada catatan apa boleh dimasukkan di situ. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Misalkan tambahi apa misalkan. Nah, jika sudah diklik proses pengajuan. Nah, ada notif berhasil, diklik OK. Nah, sudah masuk ke level persetujuan ya. Jadi kan tadi konseptor, ke Excel-nya lagi masuk, Pak.
Nah, dari konseptor akan naik ke persetujuan. Berarti kita naik ke level persetujuan ya. Coba sekarang kita ke persetujuan. Nah, kita sampai level persetujuan ya. Kita logout dulu, masuk ke akunnya orang yang menyetujui. Klik naskah dinas, Mas Pak. Nah, di situ muncul ya tadi karena akun persetujuan, jadi itu progresnya masih persetujuan. Nah, di situ ada tombol tindak lanjut ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang berkepentingan bisa klik tindak lanjut. Nah, di situ jelas ya. Jadi konsep persetujuan administrasi sampai penandatanganan. Jadi kita baru sampai level persetujuan. Nah, di sebelah kanan dan kiri itu ada menu ya. Jadi ada naskah dinas. Nah, ini kalau pengen sebelum melakukan persetujuan, jika pengen melihat file aslinya seperti apa, misalkan ya pasti ngecek ya biar tidak ada kesalahan gitu ya. Namanya persetujuan gitu. Terus kemudian kalau pengen lihat file lampirannya, itu ada file yang berupa teks sama yang berupa PDF. Nanti itu bisa di-download sih. Terus untuk catatannya, nah itu ada mohon disetujui. Jadi tadi ada catatan gitu. Nah, jika dirasa sudah sesuai, tidak ada kesalahan, itu di pojok kanan ada tombol proses persetujuan. Tinggal dikasihkan catatan aja. Nah, sekarang levelnya naik ke administrasi ya. Jadi dari konsep persetujuan sekarang ke level administrasi. Jadi kita logout masuk ke akunnya administrasi. Nah, kita sekarang masuk ke level administrasi. Langkahnya itu hampir sama persis sama yang persetujuan ya, karena memang kan menjadikan satu kesatuan dari konseptor persetujuan administrasi. Di situ ada tombol tindak lanjut. Nah, sekarang levelnya sedang berada di level administrasi ya. Jadi menunya hampir sama. Kalau misalkan pengen lihat file aslinya, naskahnya seperti apa, di tombol sebelah kiri untuk melihat tiap-tiap file dokumennya ya. Nah, tinggal dipilih aja nanti. Nah, untuk persetujuannya langkahnya sama, di tombol sebelah kanan pojok itu ada proses persetujuan. Nah, kalau ada catatan dikasih catatan. Ini sifatnya opsional. Nah, sekarang itu kan levelnya sekarang udah naik ke penandatanganan ya. Jadi konseptor, persetujuan, administrasi sampai penandatanganan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ketika masuk ke penandatanganan itu pastikan orang yang ditunjuk itu punya akun BSRE ya, punya akun tanda tangan elektronik yang pakai NIK sama Passphrase itu. Karena nanti akan dipakai yang itu. Jadi kita logout dulu, masuk ke akun penanda tangan. Nah, oke. Itu kalau dilihat dari naskah dinas ada naskah yang perlu ditandatanganin ya. Jadi
tunjuk untuk menandatangani, ketika login akan terpampang langsung ada hal yang perlu ditindaklanjut. Kali ini kasusnya tanda tangan. Coba diklik tanda tangan. Tanda tangan ya. Foto undangan. Nah, jadi hampir sama sih, sama. Jadi kalau pengen lihat naskah aslinya ada di menu sebelah kiri. Untuk melihat lampiran juga bisa. Nah, kemudian jika dirasa sudah benar nih ya, nggak ada yang perlu benarkan. Jadi di kanan itu ada tombol tanda tangan, diklik saja. Nah, di sini ya, yang perlu digarisbawahi adalah untuk memasukkan passphrase tanda tangan elektronik. Biasanya pejabat-pejabat tertentu itu sudah punya ya. Ini misalkan kita contoh, karena ini untuk testing, jadi masih memasukkan nama NIK ya, NIK KTP, bukan nomor induk pegawai. Biasanya itu sering keliru itu, memasukkan NIK malah dimasukkan NIP. Nah, diklik tanda tangan. Yang perlu digarisbawahi juga karena ini tanda tangan servernya BSRE ya. Kadang tuh terjadi kendala. Kendalanya bukan di sisi kita tapi melainkan tanda tangan elektroniknya. Makanya kadang nanti Bapak Ibu jangan kaget, maksudnya kalau proses tanda tangannya gagal. Bisa jadi karena aplikasi ini tidak bisa terhubung ke servernya BSRE untuk tanda tangan elektronik. Jadi ini kebetulan sudah berhasil ya. Ya, itu ada tombol OK, diklik OK saja. Nah, kalau sudah berarti naskah dinasnya hilang, menjadi surat keluar. Nah, itu sudah ada. Jadi kalau kepala dinas ingin melihat, itu ada tombol buka. Kan tadi sudah jadi dari konsep, sudah tanda tangan, jadi surat keluar begitu ya. Nah, kepala dinas kalau ingin lihat itu masih bisa, tinggal di menu surat keluar, nanti prosesnya seperti apa bisa dipantau di situ. Siapa yang menyetujui, terus kemudian sampai penandatangan bisa dilacak di situ. Jadi kembali ke Excelnya coba Mas. Nah, fokus yang di Dinas A sudah selesai ya. Jadi konseptor, administrasi, persetujuan sampai level tanda tangan sudah selesai. Nah, sekarang kan berarti jadi surat keluar nih. Di Dinas B jadi surat masuk. Nah, kita fokus ke Dinas B nih misalkan. Jadi kita log out. Nah, jika sudah masuk ke akun tadi ya, surat masuk ke dinas yang dituju, itu ada di menu sebelah kiri sebenarnya ada menu surat masuk, surat keluar, dan naskah dinas. Nah, itu ada di surat masuk. Nah, jika sudah dilihat ada surat yang masuk, itu bisa diklik buka. Ada tombol buka. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ada surat masuk, perlu dicermati rincian suratnya ya. Mulai dari tanggal, terus jenisnya apa itu, siapa yang mengirim. Ya, intinya perhatikan. Kemudian di kolom sebelah kiri, itu ada beberapa menu. Pertama, mulai riwayat progres. Nah, dari surat masuk itu ke kepala dinas. Terus dokumen surat.
Nah, nanti juga bisa melihat itu dokumennya seperti apa, kemudian lampiran jika ada ya. Jika ada lampirannya seperti apa, seperti itu. Nah, karena ini di level kepala dinas ya, berarti kan surat itu perlu didisposisikan kemana gitu ya. Di kanan pojok itu ada tombol disposisi. Nah, masuk ke halaman disposisi yang perlu diperhatikan sebelum mendisposisikan surat adalah yang perlu diteliti adalah kepada siapa ini akan didisposisikan begitu ya. Jadi dari kepala dinas misalkan turun ke bawahnya, nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya siapa-siapanya. Nah, contohnya misalkan ke sekretaris ya, boleh? Ya, oke. Misalkan kita contoh sekretaris gitu. Kemudian ada beberapa item yang perlu dicek ya. Misalkan ini surat undangan berarti ya proses lebih lanjut atau koordinasi atau konfirmasi. Ini salah satu boleh dipilih, dipilih semua bisa, dipilih salah satu juga bisa. Atau kalau misalkan pesannya itu enggak ada di situ, bisa ditambahkan di bawahnya, tambahan gitu ya. Misalkan lanjutkan misalkan kayak gitu. Nah, untuk kolom sebelah kanan ini adalah catatan. Catatan ini penting karena mengingat biasanya kalau disposisi kan ada oret-oretan yang catatan. Ini suruh ngapain atau apa. Nah, instruksinya itu bisa dituliskan di sini. Maka segera tindak lanjut atau apa gitu ya. Nah, jika sudah itu selanjutnya ada tombol selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah preview disposisi ya. Jadi tadi yang dipilih itu kan proses lebih lanjut dicentang. Terus kita nuliskan lanjutkan. Ya, itu tercentang otomatis ya sesuai yang kita pilih tadi. Kemudian untuk kolom catatan itu ada sebelah kiri, segera tindak lanjut. Nah, muncul di situ ya. Ini lembar disposisi. Tampilannya seperti ini. Ini sama surat aslinya. Scroll ke bawah, Mas. Nah, surat aslinya itu gandeng dari satu seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah didisposisikan tinggal di print aja atau dikirim, di download terus dikirimkan via WA atau apa gitu. Jadi nggak misah-misah gitu. Jika dirasa sudah benar, itu di bawah ada tombol disposisikan. Nah, itu ada notif berhasil. Setelah berhasil didisposisikan, jadi tadi kan kepala dinas mendisposisikan ke bawahnya ya, dibuka, nanti bisa dipantau di situ kepada siapa surat itu didisposisikan. Nah, itu ada riwayat progres. Jadi kepala dinas turun ke sekretaris, misal seperti itu ya. Jadi berarti kita login sebagai akunnya sekretaris ya, karena kan yang dapat disposisi sekretaris begitu. Nah, ke Excel-nya dulu Mas, coba. Mas, ini bisa sambil tanya jawab langsung? Karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa interaktif dijawab. Oh iya, boleh menyesuaikan kita. Ya, mungkin dibacakan pertanyaan di chat atau di apa langsung. Mungkin ada yang katakan mungkin Mbak ya. Ini dari BP3TK. Setelah ada tata praja, apakah TNDE yang sudah ada tidak perlu dipakai? Iya, sudah digantikan. Jadi nanti kalau SK-nya sudah turun, resmi dipakai, otomatis pakai yang tata praja.
Ya, sama yang kedua ini ada untuk UPTD, apakah akan otomatis sudah ada tanda tangan elektronik kepala UPTD-nya? Nah, di tata praja ini sebenarnya sudah mengakomodir ini ya dari level kayak unit, UPT atau ya selevel itu ya. Jadi tetap bisa login. Yang penting kalau tanda tangan ya minta akun tanda tangan ke apa BSRE ya biasanya ke Kominfo. Nah, minta saja. Jadi nanti kalau teman-teman dari UPTD unit balai atau apa pengen menulis surat sendiri ya tinggal minta akun tanda tangannya saja. Bisa. Oke, yang kedua ini dari DPM BTSP. Kalau pakai tata praja berarti untuk penginput surat masuk dan keluar sudah tidak diperlukan, nggih? Diulangi pertanyaannya. Kalau pakai tata praja berarti untuk penginput surat masuk dan keluar sudah tidak diperlukan, nggih? Menginput. Kayak arsipnya gitu. Arsip surat keluar, surat masuk ya? Otomatis. Ya, otomatis ya sudah dan otomatis sudah tidak. Nah, kemudian dari RSDM, kalau surat untuk internal OPD sendiri bagaimana ya, Pak? Monggo, Pak. Tadi yang pertanyaan UPT itu membuat surat, apakah bisa? Konsepnya seperti itu. Di dalam konsep TND itu UPT membuat pasti bentuknya tunah dinas. Itu Pak Arifin ya. Karena dia misalnya UPT cabang dinas ya, langsung ke BKD, ini enggak boleh. Misalnya contoh yang paling sering yang dulu terjadi itu dia mengusulkan kenaikan pangkat ke BKD. Itu pasti surat di bawah tangan, artinya surat apa ya koordinasi saja. Tapi surat resminya sebenarnya dari Dinas Pendidikan. Jadi misalnya cabang dinas biar cepat misalnya ya stafnya itu naik pangkat dia nyurati ke BKD, tidak boleh konsepsinya seperti itu. Jadi cabang dinas dia nyurati ke Dinas Pendidikan, induknya, nanti induknya yang nyurati ke BKD. Nah karena prosesnya agak lama, bypass secara koordinasi, tapi itu bukan surat katanya, artinya bukan surat. Kemudian berkaitan yang pertanyaan terakhir apa tadi? Untuk surat internal OPD sendiri, yang internal diwadahi nota dinas, jadi sama yang kayak TNDI. Di sini nanti juga ada. Konsepnya nanti dipilih tadi ada namanya. Tadi kan ada pilihan surat undangan macam-macam. Nanti berarti memilih yang nota dinas. Jadi kalau intern komunikasinya dengan nota dinas bukan dengan surat keluar. kemudian untuk DPM PTSP lagi, untuk Sri Kandi gimana kalau sudah ada tata praja? Sri Kandinya ikut Janoko. Jadi Sri Kandi itu adalah aplikasi bagi pakai atau aplikasi umum yang dibuat oleh pusat. Nah, aplikasi Kandi itu adalah aplikasi e-office. Nah, harapannya kita pakai Sri Kandi, tetapi karena pertimbangan tertentu kita sudah punya TNDE dan ini dikembangkan menjadi tata praja, maka kita pakai tata praja itu. Artinya sebenarnya kita pakai Sri Kandi, iya. Jadi analoginya kayak ini Mbak, kayak sepan lapor dan lapor itu masyarakat boleh menggunakan lapor itu boleh. Jadi asal kita nginput aduan di lapor group, nanti otomatis kan tersambung ke sepan lapor, kira-kira seperti itu. Jadi satu data itu tidak harus satu aplikasi karena itu. Jadi selama kita menggunakan aplikasi apa saja, sebenarnya kita juga menggunakan Sri Kandi itu juga, karena jalannya ke semua kementerian pusat maupun ke pemerintahan daerah itu kan ya diwadahi oleh Sri Kandi itu. Jadi artinya kita bukan tidak dalam arti tidak menggunakan, ya menggunakan tapi menggunakan jalannya, istilahnya gitu, menggunakan jaringannya istilahnya. Kalau dikatakan tidak ya sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kita menggunakan, tapi menggunakannya itu dalam arti jalannya Sri Kandi itu kita gunakan.
Kemudian untuk Mas Rois, apakah ada fasilitas rule untuk merapikan tulisan di Tata Praja karena di TNDE belum ada? Fasilitas merapikan tulisan gitu kan. Ya. Jadi kalau ya untuk versi Tata Praja ini karena teknologinya atau plugin yang dipakai itu semua berbayar, ya kita pastikan bisa ya. Jadi kalau kemarin di pelatihan ini pakai tabel, numbering, bullet itu yang berundak itu, terus kemudian untuk spasi dan lain sebagainya, indentasi itu bisa dipakai. Jadi seperti itu. Kemudian ini dari BLK Semarang, apabila TTD Digital tidak berhasil karena tidak connect dengan aplikasi ini, solusinya seperti apa ya Pak? Untuk jika ya ada problem seperti itu, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk memasukkan Passphrase lagi, dicoba lagi aja gitu. Soalnya itu kan sebenarnya aplikasi kita jalan, cuman ketika kita ingin mendaftarkan file itu biar dikasih sertifikat elektronik, gagal. Jadi ya aplikasi kita yang harus mengirimkannya lagi. Selama dari BSRE itu hidup, pasti akan berhasil. Intinya harus diulang. Bukan membuat suratnya yang diulang ya, tapi action untuk tanda tangannya memasukkan Passphrase itu yang diulang. Oke itu. Mungkin ini tanda tangan tidak berhasil, koordinasi saja ke Kominfo apakah sudah expired atau belum gitu, intinya itu loh, memastikan. Jadi kayak apa namanya itu Mas, kayak apa namanya aplikasi kok mati, pastikan nyala. Jadi tahapan itu dipenuhi dulu, kemudian kalau tidak ya diklik lagi kok nggak bisa klik lagi. Nah, jangan kontak aja ke Kominfo, ini masih berlaku tidak, walaupun dari Kominfo, dari kita ya Mas ya, itu pasti memberikan warning ya. Mas Apun tuh sering berikan warning beberapa bulan sebelum itu diputus oleh BSI, itu sudah beritahu. Tapi saya yakinnya kejadian tahun kemarin juga sama, OPD juga nggak respon. Ini benar pada waktu hari hanya benar-benar diputus. Nah begitu diputus, geger. Ya, makanya kalau tanda tangan tidak berhasil boleh jadi karena itu Bu. Jadi boleh jadi karena updating dari kita itu melampaui dari batas waktu yang ditetapkan. Karena ada batas waktunya Mas ya, 1 tahun ya. Harus berapa itu. Jadi satu itu, yang kedua ya boleh jadi gangguan teknis dari servernya sana yang berhenti, yang tidak connect dengan kita. Persis kayak kita kok TND-nya macet, ternyata simpeknya down misalnya gitu, gampangnya gitu. Jadi tunggu saja, jawabannya ditunggu Ya, ditunggu Pak, sampai nyala. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sama, mungkin izin bertanya, apabila ada surat yang dari luar mau masuk atau kita mau surat keluar ke perusahaan atau Kapkota, itu mekanismenya bagaimana? Kan ini kan cuma ada dari daftarnya SKPD aja. Itu prosesnya bagaimana? Apakah difasilitasi di Tata Praja juga? Kalau dari aplikasi ini sebenarnya kalau surat masuk dari instansi lain ya, itu ada mekanisme untuk menulis secara manual. Manual itu bukan berarti kita ngetik satu, tapi filenya itu di-scan, kalau udah jadi PDF nanti akan diinputkan gitu, inputkan ke aplikasi ini. Jadi surat masuk gitu. Di-upload ya berarti? Iya, di-upload scan-scanan. Karena itu kan fisik dari luar ya, bukan kita juga kesulitan. Nah, sebenarnya sudah kita fasilitasi untuk menginput surat masuk manual seperti itu. Kemudian untuk yang dari OPD keluar, itu bisa kepadanya bisa Mas, Mbak. Jadi kalau misalkan perlu master data untuk biar bisa dipilih, nanti admin dinas itu ada menu lagi untuk menambahkan kolom instansi di luar lingkup OPD Jawa Tengah. Jadi mulai dari kementerian itu sudah ada, terus
lain-lain saja. Intinya di luar OPD yang ada di Pemprov gitu. Karena ini pertanyaan sudah masuk ke bagian kolom yang kedua, kita lanjut aja. Ya. Yang tadi kan belum dijelaskan, kalau sudah bertanya itu. Iya. Kita Bisa yang itu, dilanjutkan lagi. yang dinas kedua Mas ya. Tadi kan mau dijelaskan, tapi malah baru ada yang tanya. Yang bertanya berarti apa namanya? Belum ada tanya juga. Monggo bisa Nanti dilanjutkan lagi. malah ada pertanyaan begini, nanti apa namanya? Tadi di dinas konsepsi alamat yang dituju itu sebenarnya konsepnya adalah kota. Jadi misalnya kepada RSJD Sujarwadi misalnya atau Aminum ya, Semarang kepada Muarti ya harus berani mengatakannya D-nya itu bukan di tempat tapi di Surakarta gitu. Jadi alamat itu sebenarnya konsepsi di tata negara harusnya menuju ke kota. Nah di tempat itu sebenarnya untuk memfasilitasi kadang-kadang kita itu lupa atau nggak yakin atau sering keliru. Misalnya kepada Bupati Pekalongan di Pekalongan, pasti kan gitu. Padahal harusnya kepada Bupati Pekalongan di Aceh, kepada Bupati Recording stopped.
itu ada yang berwenang gitu ya. Dan itu biasanya terbantu kompetensinya nanti jadi artis atau jadi nah kalau yang administrasi tadi itu atau asal bagaimana peran yang diharapkan dari administrasi agar ahli ada yang secara seorang menyampaikan itu ahli yang berjenis ahli kalau begini betul artinya akhir patutnya pelan kepala ganti detail ya dengan orang lain. Oh iya Pak, kecil nih. Jadi dari digunakan dan itu masuk itu dari luar ya, keluar masuk dari dinas kita masuk ke dinas arkus ya, atau salah satu dinas apa ya dari termasuk atau provinsi ya. Saya melihat tampaknya Mas tadi ya, setelah saya masuk dari konsepsinya, kalau misalnya kita tulis kepada kepala OPD sekretaris, itu konsepsinya nanti surat itu masuk ke UP-nya, tidak masuk ke kelas. Satu itu harus dipegang. Betul Mas. Tadi di konsep tadi itu kita kan buat undangan. Kepada kepala Kominfo, UP sekretaris, artinya surat itu masuknya ke kotaknya kepala atau sekretaris, harusnya kan sekretaris. Kepala tidak akan lihat, tidak akan menerima. UP-nya. Boleh, mungkin konsepnya melihat, tapi tidak bisa ngutek-ngutek. Harus punya admin. Ngutek adalah UP-nya itu. Bagus kalau bisa melihat. Gitu. Karena kan istilahnya minjam jalur nih. Maksudnya ya bisa melihat semacam tembusan gitu Pak. Bagusnya ya, dari apa Mas? Bagusnya dari konsepsi elektronik itu. Tapi sebenarnya gini Mas, dia bisa lihat di tembusan. Makanya tadi di konsep surat, kalau kita membuat surat kepada kepala Arpus UP sekretaris, di tembusannya itu setelah setelah sekda, asisten harusnya ada kepala Arpus. Ya. Konsepsinya gitu. Ya. Dia bisa melihat bukan dari kepalanya itu, tapi kita lihat karena saya ditembusi maka saya bisa lihat surat. Ya. Ngeten. Ya. Konsepnya gitu. Ya. Paham ya? Yang sama paham ya? Ribun Mas, Arifin mau ditambahkan? Enggak cukup nggih. Nanti itu nanti kita lihat contoh yang ini. UP sekretaris nggih. Tadi nyebut langsung keluar juga namanya Bu Ratna, Ibu siapa? Sapta. Itu kalau konsep di TND kan enggak perlu muncul namanya ya.
jabatannya saja. Tidak perlu dihapus ya, dihapus nih. Monggo aja, tapi umumnya tidak nyebut nama, karena kalau nama risikonya kan ganti. Satu itu, yang kedua, surat ini tanggung jawab instansi. Jadi ekstrimnya begini contohnya Mas, misalnya surat undangan itu tertanggal 15, undangannya untuk tanggal 20. Jeda tanggal itu, Bu Rada mutasi. Tapi surat itu tercetak tanggal 15 kan? Karena surat itu, nah di surat yang model manual itu siapapun yang jadi sekretaris itu bertanggung jawab ada undangan tanggal 20. Misalnya saya jadi sekretarisnya harus tanggal 20. Di situ tidak menyebut nama saya, tapi nyebutnya jabatan. Sehingga lebih aman sebenarnya untuk kepadanya itu bukan by name, tapi jabatan. Jadi cukup sekretaris. Karena untuk menanggulangi itu, boleh jadi akan latah, loh itu kan nyebut Bu Sapta. Tanggal 20 ya tanggung jawab beliau. 19 atau tanggal 17 misalnya. Walaupun saya tidak disebut di situ, tapi saya punya jabatan sekretaris Arbus, saya bertanggung jawab. Keuntungan dari kita tidak menyebut bahwa sekretaris itu by name itu. Karena surat itu tercetak tanggal 15, tercetak Bu Sapta. Tadi yang cetak Bu Sapta nggih. Di surat contoh tadi kan Bu Sapta. Nah, untuk menanggulangi ada kasus seperti itu, undangan tanggal 20 misalnya, untuk tanggal 20 misalnya. Di antara jeda itu ada pergantian pejabat, saya misalnya. Nah saya tidak mau, misalnya gitu. Recording in progress. Surat itu adalah tanggung jawab instansi, bukan tanggung jawab perorangan. Jadi sekretaris siapapun yang di situ, itu bertanggung jawab pada jalannya atau surat itu. Makanya walaupun itu, makanya untuk mengamankannya kadang-kadang dihilangkan. Salah satunya itu. Tapi ya monggo aja ini, tapi ke manual kita nggak pernah nyebut nama Mas ya, nggak perlu nama. Nama itu hanya di penanda tangan. Kalau di kepada kayaknya kita tidak. Memang nyebut jabatan. Jadi bukan instansi tapi nyebut jabatan. Jadi misalnya kepala dinas, sekretaris gitu loh. Betul. Tapi umumnya kita nggak menyebut nama. Karena ini kalau begitu itu nyebut nama, nanti di takah kita perdanya kita, pergubnya kita juga harus menyesuaikan, kira-kira seperti itu Mas. Jadi kita sepakat aja, ya aman, lebih sesuai, namanya nggak cantum. Ya, kalau di bawahnya lagi, kayaknya nggak dikenal Mas, nggak dikenal. Misalnya kepala dinas UP langsung ke staf nggak mungkin nggak dikenal, nggak mungkin juga. Kalau penanda tangan bisa level sampai bawahnya lagi satu trip tapi. Jadi misalnya atas nama Gubernur Jawa Tengah Sekda, UP asisten itu masih bisa. Jadi 2 tingkat di bawahnya itu pun juga pasti dia pegang jabatan. Nah kalau kepada itu hanya berhenti di UP saja, tidak sampai ke UB lagi, tidak sampai ke staf lagi. Existingnya kan pasti surat itu kepadanya ke yang mempunyai badan hukum. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau kepala Bapeda langsung ngirim kepada Kapolda. Tidak tepat sebenarnya, secara takah itu enggak sepenuhnya benar. Karena keluar instansi itu badan hukumnya adalah gubernur, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya mau nyurati ya kepada misalnya atas nama gubernur. Nah kepadanya bisa UP, Bupati Pekalongan, UP, Kepala Bapeda, itu bisa. Tapi pol-polnya ya hanya UP itu saja, tidak bisa lagi UP, tidak bisa lagi ke staf, nggak bisa. Itu sudah takahnya seperti itu. Kita lanjut ke yang surat masuk diterima. Kita buka coba caranya bagaimana.
Ya, Zoom. Iya. Oke, sudah bisa didengar ya? Cek. Oke. Kita lanjut ya, karena tadi ada kendala teknis. Kita lanjut ke Excel-nya, coba dibuka. Nah, kita kan tadi sampai tanda tangan sampai disposisi ya, disposisi di level kepala bidang ya, atau pejabat setara lah. Kemudian kita login ke kepala bidang itu yang mendapat disposisi ya. Nah, di sini nanti bisa terlihat ya. Kelihatan mati. Oke, udah nyala ya. Itu di minimize aja biar kelihatan full. Nah, oke. Masuk ke surat masuk ya. Nah, di situ nanti tinggal dibuka aja. Jadi tadi kan dapat disposisi ya. Ini kita login sebagai Bu Sapta ya, Sapta Hermawati. Nah, jabatannya kan sekretaris. Beliau kan dapat disposisi dari kepala dinas. Jadi di menu sebelah kiri nanti itu bisa dilihat ada beberapa mulai dari rincian sampai riwayat progres ya. Dari kepala dinas tuh. Kemudian untuk surat disposisinya nanti bisa dilihat di situ. Nah, di situ sudah jelas ya bahwa disposisinya menunjuk beliau sekretaris, kemudian untuk scroll ke bawah, Mas. Nah, surat aslinya akan mengikuti di bawahnya. Jadi menjadi satu gitu ya. Kemudian untuk disposisi ada di tombol sebelah kanan, sama seperti tadi sih. Nah, ini nanti tinggal dipilih ya namanya. Misalkan turun lagi. Tinggal dipilih saja nanti isiannya itu menyesuaikan dari Bapak Ibu. Nah, isi catatan aja. Nah, di situ sudah terlihat ya bahwa pesan yang dituliskan adalah tolong diproses seperti itu. Langkahnya hampir sama, kalau misalkan sudah selesai bisa diklik disposisikan. Ada notif berhasil berarti sudah berhasil. Kemudian untuk melihat detailnya itu ada tombol buka lagi. Nah, di riwayat progres itu sekarang sudah bisa dilihat ya bahwa dikirim dari sekretaris ke kepala sub bagian program. Seperti itu. Jadi
kalau dari level sekretaris ingin melaporkan kegiatannya misalkan, itu di tombol sebelah kiri ada tombol laporan ya. Nah, jadi bisa melakukan report hasil. Nah, itu ada tombol report hasil atau progress. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya kolom status ya. Ada dua pilihan, masih dalam proses dan sudah selesai. Contoh misalkan ini sudah selesai. Kemudian uraiannya misalkan acara sudah kemudian bisa ditambahkan lagi nanti berupa gambarnya ya, gambar bahwa acara ini sudah selesai misalkan. Atau kalau misalnya nggak ada, nggak usah dikasih gambar juga nggak masalah sih. Kalau sudah ada tombol kirim, diklik kirim. Nah, itu ada notif berhasil. Nah, untuk melihat laporannya nanti bisa diklik ini ya, bahwa ada satu laporan itu acara sudah dilaksanakan. Jadi nanti kepala dinas, ini sekretaris ya. Jadi nanti kepala dinas itu bisa melihat progresnya. Coba nanti kita logout, login ke kepala dinas. Profil struktur organisasi. Selamat datang di website Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat di surat masuk, nanti dibuka detailnya. Nanti di laporan akan muncul laporan disposisi dari beliau Bu Sapta, misalkan acara sudah selesai dilaksanakan. Jadi kepala dinas nanti bisa melihat laporan atau report hasil dari tindak lanjut disposisi. Lanjut ke Excel-nya coba Mas. Nah, jadi dari kepala dinas turun disposisi ke kabid atau sekretaris atau pejabat selevel, turun lagi ke staf itu sudah dilaksanakan ya untuk disposisinya ya. Jadi serangkaian itu dari dinas A ke dinas B sudah selesai dilaksanakan ya. Jadi secara garis besar pemilihan naskah dinas kemudian setelah selesai ditandatanganin akan lanjut ke menjadi surat masuk bagi OPD yang dipilih begitu ya. Jadi ini penggunaannya sudah selesai. Sekedar informasi juga tersedia versi mobile ya. Jadi teman-teman kalau di Play Store silahkan dicari. Jadi keunggulan dari mobile itu apa? Adanya push notification. Nah seperti itu. Jadi kayak ada pesan masuk WhatsApp gitu ya. Ada notif cetung, nanti ada keterangannya misalkan permintaan persetujuan, permintaan tanda tangan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa memantau disposisi surat dari atas sampai bawah bisa, membuat surat juga bisa, meskipun suratnya masih terbatas ya. Kalau membuat surat di mobile itu karena enggak tampilannya kecil, jadi form inputannya itu terbatas. Seperti surat undangan, surat biasa itu bisa dipakai di mobile. Kemudian kalau mau nyari di Play Store itu kasih lihat Mas. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa cari di Play Store kemudian install yang logonya seperti ini. Kelihatan deh. Kelihatan ya. Logonya seperti itu, ada warna merah huruf P gitu ya. Diinstal saja.
Nanti setelah acara itu selesai bakal dibagi username dan passwordnya ya, agar bisa mencoba-coba. Nah, sembari mencoba, kami dari tim juga mau kepada seluruh pengguna ya, jika nanti ditemukan hal-hal yang misalkan aneh, error dan sebagainya, bisa dikirimkan ke link berikut. Nah, kritik dan saran nanti bisa dilayangkan ke form ini ya. Jadi selain kritik saran, misalkan teman-teman jadi pengen lihat video tutorial, baik ada PDF dan videonya, itu sudah dibuatkan penggunaannya, hampir sama seperti yang kita lakukan hari ini. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penyampaian materi dari Mas Rois dari tim GRMS. Mungkin lanjut tanya jawab lagi ya. Sambil tanya jawab. Oke, sambil tanya jawab boleh. Bapak Ibu boleh jadi pertanyaan akan lebih banyak setelah Bapak Ibu nanti akan mencoba. Jadi kalau mendengar mungkin daya membayangkan, mungkin masih dalam konsepsi membayangkan, masih belum merasa. Nanti kalau Bapak Ibu sudah download aplikasi dan membuka linknya, nanti pasti banyak akan ada masalah. Nah, disitulah link tadi silahkan digunakan. Kami insya Allah akan mencoba menjawab semaksimalnya. Boleh jadi Bapak sekalian, di aplikasi Tata Perjalanan ini nanti akan kita sesuaikan. Kita sesuaikan sesuai dengan takahnya, sesuai dengan dari link tadi nanti akan kita diskusikan. Oke, kita diskusikan dari pertanyaan tadi, nanti akan kita diskusikan lebih bagaimana benar-benar aplikasi ini bisa dengan sangat memudahkan lah, benar-benar memudahkan. Bahkan ekstrimnya kemarin Pak Habibie di Jepara itu bilang, jika perlu notifikasinya yang tung tadi, itu suruh ganti suara, bro ada surat masuk, bu ada surat keluar misalnya gitu, sampai ekstrimnya dia tuh mengatakan itu. Jadi notifikasinya sampai yang keras Mas, ya dibuat yang keras gitu kemarin, yang keras suaranya biar terdengar. Lah moga aja nanti ini nanti akan dieksekusi oleh teman-teman. Nanti kalau Bapak Ibu mencoba akan banyak pertanyaan. Sama kasusnya dulu dengan TND itu juga pertanyaannya banyak sekali. Nah, ini karena belum mencoba, saya yakin masih meraba-raba. Di TND ini sampai sekarang, bos sekalian, yang sudah menggunakan ratingnya sudah cukup tinggi lumayan, Mas Is. Tadi saya dapat laporan dari Nganu itu, per tanggal 1 Agustus kemarin itu sudah mencapai 90.326. Kemudian jumlah surat yang diproduksi itu sampai artinya surat yang diproduksi sudah puluhan ribu. Lah kalau ini digabungkan dengan SIKD tadi, ini sangat membantu sekali di dalam teman-teman Arpus untuk meretensi. Jadi sudah cukup banyak, tapi jujur memang ada beberapa OPD yang masih kurang. Di akhir tahun kemarin Mas Arifin ya, kita mengadakan rakor untuk evaluasi TNDE. Itu jumlah terbesar pemakai adalah Dinas PU Bina Marga. Ini Pak Gi, saya ingat betul yang paling banyak memproduksi surat di TND ini, dari jalur TND ini adalah, yang paling banyak adalah Bina Marga. Tapi 90% suratnya itu adalah SPT. Nah, surat yang sifatnya undangan, sifatnya teknis substansi belum banyak. Dorong dengan ini, baik surat yang sifatnya
biasa maupun substansi bisa. Kecuali untuk hal-hal yang tertentu ya, misalnya seperti peraturan keputusan itu mungkin masih perlu manual karena ada proses di biro hukum yang harus dilewati, sehingga mungkin yang khusus-khusus tertentu belum bisa apa istilahnya belum sepenuhnya bisa atau masih harus kita gunakan secara manual karena seperti keputusan gubernur atau peraturan gubernur itu kan butuh pendalaman yang berbulan-bulan istilahnya. Kalau surat ini seperti surat undangan misalnya, surat undangan mungkin boleh kita pastikan wajib hukumnya misalnya harus pakai tata praja ini misalnya gitu. Nah itu mungkin ini sangat baik karena betul-betul bisa mendigitalisasi, mengetrack bagaimana pergerakan dari OPD minimal itulah. Oke, matur nuwun, monggo Mas. Ini ada pertanyaan, jika disposisi lebih dari satu, bisakah kemudian apa bisa menerima disposisi itu non ASN? Untuk disposisi lebih dari satu, mengirim, maksudnya surat itu didisposisikan ke lebih dari satu orang. Iya, ya? lebih dari satu itu orang. Bisa dilakukan. Tinggal yang paling penting itu adalah teliti kepada siapa. Termasuk ke non ASN ya? Untuk non ASN belum kita akomodir. Belum diakomodir. Jadi kita sudah punya rencana, ya Pak. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, jadi ada sedikit penjelasan ya terkait non ASN, tetap nanti akan dibuatkan akun terpisah, jadi tidak lagi menggunakan akun ASN. Jadi untuk yang non ASN tetap harus didaftarkan. Nanti ada fungsi admin dinas yang mendaftarkan akun tersebut begitu ya. Jadi non ASN tetap menggunakan akun sendiri. Sedangkan kuncinya adalah NIK ya untuk non ASN nantinya. Jadi disposisi atau konseptor untuk non ASN dapat dilakukan dengan akun masing-masing. Kemudian untuk ini untuk pelatihan awal versi beta, jadi kita akan mengumpulkan respon dari Bapak Ibu, kemudian tetap target pesertanya tetap di seluruh struktural di semua SKPD atau subkoordinator gitu ya. Jadi nanti kalau bagi SKPD yang mungkin belum pernah menggunakan TNDE atau masih kesulitan dalam menggunakan tata praja ini, dari kami tetap akan memberikan pelatihan khusus ke masing-masing SKPD. Jadi tidak bersifat umum, tapi memberikan pelatihan khusus untuk SKPD atau dan kemudian target pengguna tetap sampai ke SMA, SMK nantinya, bahkan sampai ke kabupaten kota. Kami akan melingkan dengan kabupaten kota. Jadi surat menyurat semua sampai kabupaten kota. Mungkin itu ya, silahkan dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Untuk kartu kendali gimana nggih? Ya, kartu kendali jadi kalau yang kendali masih menggunakan SIKD semuanya akan difasilitasi di tata praja begitu. Kemudian ini agak teknis, agak apa ya Pak? Aturan tembusan yang benar itu pakai underline atau tidak nih? Tembusan yang benar pakai underline atau tidak nih? Garis bawah Pak. Wah. Jadi gini, tadi kita sudah sepakat ya tembusan itu saya ulas tadi aja. Jadi kalau kepadanya Bupati, kemudian UP Sekda atau tadi Kepala Dinas Arsip, UP Sekretaris, maka pimpinannya itu turun menjadi tembusan. Satu itu poin yang ditambah tembusan. Yang kedua, tembusan itu yang sering salah itu terakhir pasti ditulis apa? Arsip. Nah itu tidak perlu. Itu sudah itu aja cukup. Jadi tidak perlu. Jadi misalnya tadi kepada kepala arsip maka kepada yang bisa dikirim kepada T2, 1, 2 Pak Sekda, Pak Asisten dan Kepala Dinas. Cukup itu aja.
Kemudian untuk password, jadi mohon maaf karena kami ada kebijakan keamanan untuk share password secara online, jadi nanti akan dijapri Bapak Ibu yang sudah mengisi buku ini ya, absen online, jadi nanti akan dijapri perwakilan dari salah satu SKPD-nya untuk passwordnya. Jadi untuk user tetap masih menggunakan NIP Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada yang bertanya, jika kita mengirimkan surat lintas instansi ke RS lain atau RS ke SKPD lainnya bagaimana? Dan untuk respon, apakah itu sudah tersampaikan, dibaca atau belum, apakah bisa terlihat? Dari UPT tadi? Dari Antar SKPD, RS ke RS lain atau RS ke SKPD lainnya bagaimana? Kemudian respon, apakah sudah tersampaikan atau sudah dibaca, itu bisa terlihat di aplikasi. ya, kalau respon kayak WA itu ya, kalau udah dibaca warnanya jadi biru lah. Mungkin kalau yang tenis ini gimana? Kalau panjenengan semua udah nginstal yang versi mobile itu nanti ada log laporannya ya. Surat sampai mana, statusnya hanya terkirim atau sudah dibuka nanti ada. Kemudian untuk rumah sakit itu ini gimana ya? Jadi konsepsinya masih de jure de facto. Ya, kalau saya menjelaskannya gini. Jadi kalau kita pahami saat ini itu rumah sakit masih sebagai OPD, Mas Arvin itu nggih. Sehingga konsepsinya rumah sakit itu bisa mengirim antar ke rumah sakit gitu. Tetapi di Undang-Undang 23 itu kan konsepsinya rumah sakit itu di bawah Dinkes itu. Kemudian dari kami Pemda itu memposisikan rumah sakit sebagai unit apa Mas istilahnya khusus UBK, unit berbasis khusus. Berarti itu ya mirip-mirip UPD gitu ya Mas ya. Tapi koordinasi tetap Dinkes. Maka solusinya mungkin nanti di tata naskah dinas itu kita berikan norma Dinkes tembusan Mas. Jadi rumah sakit, Bapak Ibu yang di rumah sakit, apapun adanya panjenengan ngirim ke sesama rumah sakit, Dinkes harus ditembusi. Karena secara koordinatif tugas dan fungsi rumah sakit itu di bawah Dinkes itu. Tapi karena jenengan dianggap sebagai OPD tersendiri mandiri, maka bisa langsung. Jadi konsepsinya agak beda dengan cabang dinas, beda dengan UPT. Jadi kalau UPT kan mau ngirim ke UPT lain enggak bisa secara TND, enggak sah, enggak resmi. Jadi misalnya UPT Dinas Sosial di Kendal mau ngirim UPD Samsat misalnya. Walaupun bersebelahan Mas, itu enggak boleh. Misalnya surat-suratan berkaitan dengan lomba pitulasan misalnya. Kayak taruh budaya antara cabang dinas pendidikan dengan dinas peternakan, dinas pertanian, cuma satu lingkungan ngirim surat enggak boleh gitu. Misalnya lomba pitulasan bareng. Konsepsinya Ketua Panitia 17-an lokal taruh budaya misalnya Pak Ignatius Hariranta, dia tetap ngirim izin ke dinas pendidikan mengajak UPT-nya untuk pitulasan bareng. Konsepsinya begitu. Jadi tetap suratnya ke dinas. Jadi beda dengan UPT, beda dengan UPP di rumah sakit konsepsinya agak khusus gitu. Tapi kalau UPT cabang dinas wajib hukumnya ke dinas induknya. Ngaten. Oke, terus ini ada yang izin bertanya, lalu bagaimana dengan surat masuk dari non-OPD, surat manual, bagaimana proses naik ke pimpinan? Cek ya, izin jawab. Untuk surat manual yang dari instansi lain ya, entah itu dari masyarakat, perusahaan atau apapun, tetap di input lewat mekanisme surat manual. Kemudian nanti yang input kan admin dinasnya gitu ya. Nanti akan ditunjuk salah satu yang mempunyai tugas untuk menginput itu. Kemudian akan diteruskan. Nanti ada tombol untuk meneruskan ke atas, yaitu ke kepala dinas atau pejabat selevel, misal sekretaris bisa ya, nanti ke sekretaris gitu. Jadi sekretaris itu nanti bisa memproses, oh apakah ini perlu tindak lanjut kemana-mana, disposisi kemana, itu yang menentukan level kepalanya nanti. Udah bisa gitu. Nah ini ada lagi,
UPTD bisa surat keluar Pak, contoh SPT, karena KUPTD punya kewenangan TTD SPT surat ke perusahaan undang-undangan persidangan. Melibatkan faktor Mungkin ini eksternal ya. melanjutkan ya, kewenangan UPTD dalam Pergub 30/2012 ada kewenangan sesuai TUSI, sehingga kami berharap difasilitasi. Gimana Pak? Diulangi pertanyaannya? Punya kewenangan sesuai TUSI untuk yang tadi kan sempat dibahas yang dari UPTD bisanya ke induknya itu loh Pak. Dari suratnya ke dinas induknya, kayak misalkan tadi dinas pendidikan di UPT-nya, nah itu suratnya nggak bisa langsung, jadi harus melewati kepala dinas induknya gitu. Ya, coba nanti kita rapatkan di perdanya nanti pergub tentang tata negara kita tinjau ulang. Kalau memang sebenarnya konsepsinya itu UPT itu di bawah dinas. Jadi setiap kebijakan ya di dinas itu. Kalau dia ingin bersurat langsung ke misalnya contohnya Samsat ke bupati misalnya gitu. Itu ya koordinasi. Jadi atas nama kepala dinas UPT itu ke bupati itu. Jadi dia secara mungkin mendatangani bisa sah, ada delegasi misalnya dari kepala dinas kepada UPT itu ya. Tapi anunya Mbak, apa istilahnya, dia hanya menerima delegasi, tapi suratnya adalah tetap surat dinas, bukan surat UPT. Paham ya maksudnya ya? Jadi contohnya begini, atasnya kepala dinas pengelola pendapatan daerah, kepala UPD Pati misalnya. Nah, dia suratnya kepada Bupati-Pati, UP, Kepala Bapenda Pati misalnya, itu boleh. Atau BKAD Pati misalnya, itu boleh. Jadi ada pendelegasian dari Kepala Bapenda kepada UPD Pati, dia nyurati kepada Bapenda Pati. Itu di takahnya Mas Arifin ya. Itu boleh saja selama ada pendelegasian. Tapi dalam konsepsinya itu berarti kan bukan surat UPT, walaupun yang tantangan UPT loh Mas. Itu namanya surat gubernur juga, surat dari dinas juga. Jadi dicantumkan itu atas nama. Nanti diatur lebih. Siap Pak. Kemudian ini apakah ada notifikasi jika ada surat masuk, karena belum tentu setiap hari membuka Tata Praja, mungkin bisa diintegrasikan ke HP. Jadi apabila ada surat masuk, ada notifikasi HP, jadi bisa langsung ditindaklanjuti. Untuk notifikasi sudah ada, jadi kalau panjenengan semua nanti install yang versi mobile, ada notif masuk, ada suara notifikasi. Jadi kalau tadi alasannya nggak selalu megang HP atau buka, ya pasti tahu. Itu notifikasinya kayak WA gitu, ada surat, ada pesan masuk gitu kan, tentung gitu kan. Dan nanti suaranya berbeda, udah gitu. Tinggal install versi mobilenya aja nanti. Oke, mungkin ini ada lagi dari DPM PTSP. Untuk DPM PTSP, konsep yang dibuat apakah langsung ke sekretaris, karena sekarang adanya koordinator dan subkoordinator. PTSP ya? Iya. Iya, berarti ini mungkin perlu Mas, perlu di TND konsepsi kita perlu selesaikan lagi. Jadi memang ada perubahan yang secara signifikan berkaitan dengan PB ini Mas. Jadi tadi konsepsinya tetap harus ada muncul persetujuan di level koordinator. Artinya kalau itu tidak dibuka, tidak mungkin semua surat masuk ke kepala biro misalnya. Tidak mungkin semua surat langsung masuk ke kepala dinas PTSP. Kasihan sekali misalnya gitu. Jadi mungkin di aplikasi ini harus dibuka tadi benar, persetujuan itu di beberapa titik atau unit itu harus nanti diatur lagi mau di TND ini. Walaupun untuk mengecek itu nanti kita juga BKD dalam hal ini mungkin masih
kesulitan karena belum secara normatif itu mulai ada Mbak. Tapi kita siapkan aja di pergubnya ngaten. Jadi pengelolaan tidak jauh berbeda dengan tata naskah yang saat ini ada, hanya diwadahi dalam bentuk yang lain gitu, kira-kira seperti itu. Kan tidak mungkin semuanya Bu Ratna misalnya langsung beberapa hal bisa masuk ke langsung bidang. Nggak mungkin semua surat itu diasmani bupati, didisponi bupati, tidak mungkin. Tadi contoh yang undangan tadi, itu tidak perlu kepala dinas itu disebut, tidak perlu. Bupati tidak perlu disebut semuanya surat. Nah, itulah gunanya UP. Itulah gunanya UP, ada delegasi yang sifatnya teknis, maka bisa langsung. Tidak semuanya kepala. Nah, dengan konsesi PB ini, dengan adanya perencanaan organisasi ini, maka di pergubnya yang harus kita selesaikan di tata lagi. Saya kira itu, Bu. Ya, Pak. Kemudian ini ada lagi bahwa tadi disebutkan bahwa file lampiran maksimal 1 MB. Jika kita mengajukan surat dengan lampiran yang besar seperti Raperda dan Rapergub, apakah bisa diakomodir oleh aplikasi Tata Praja? Rapergub belum masuk ya, belum kita sepakat untuk Rapergub belum masuk ke ini dulu, masih secara manual aja kalau Rapergub. Oh iya, siap Pak. Kemudian apabila ada koreksi dari pimpinan, apakah pimpinan bisa langsung mengoreksi sendiri atau harus dikembalikan ke konseptor atau adminnya? Untuk koreksi atau revisi itu bisa langsung ya. Kalau misalkan sifatnya sepele gitu mau dikoreksi sendiri itu bisa. Sudah kita wadahi menunya. Kalau nginstal versi mobilnya malah nanti bisa ngasih coret-coret di PDF-nya gitu. Pakai pen atau apa gitu yang support fitur kayak gitu. Jadi lebih enak di mobil aslinya sebenarnya. Ya itu. Nah, kemudian di sini untuk yang tidak ada pengiriman misalkan ke balai desa, kecamatan atau dinas umum di kabupaten perusahaan tidak ada di aplikasi. Nanti bagaimana solusinya? Dikirimkan suratnya itu melalui apa? Secara manual. Secara manual ya Pak? Namanya surat ini di print, mungkin manual setengah ya Pak. Jadi mungkin gini, iya jadi bisa, ya ini di aplikasi ini kan punya aplikasi untuk punya menu untuk di PDF kan Mas. Nah di PDF itu bisa dikirim grupnya, tapi secara fisik bisa juga dikirim. Jadi kenapa Mbak di print benar-benar fisik, kemudian dikirim by pos atau apa, bisa aja dikirim by WA. Jadi sementara aplikasi ini belum sambung dengan teman-teman Kapolta, dengan pusat misalnya, dikirim via WA. Yang paling ya sebenarnya tidak harus WA ya. Ya enggak nyebut nama kan nggak enak ya, email atau apa istilahnya begitu. Kalau email kan bebas, surel lah istilahnya, surel itu. Nah, jadi jaringan yang itu misalnya email kan bisa Google, bisa Yahoo, surel istilahnya itu. Iya. Mungkin yang terakhir untuk Tata Praja apakah mengakomodir apabila kepala dinasnya itu cuti atau izin, itu kan ada PLH. Nah itu nanti misalkan ada surat masuk, itu bagaimana disposisinya, apakah ada akun khusus PLH atau nanti suratnya kan biasanya masuk ke kepala dinas. Nah itu nanti mekanismenya bagaimana misalkan di PLH? Untuk jika terjadi pergantian kekosongan berubah jadi PLT atau PLH, tujuannya itu tetap bisa dikirim karena tujuan sebenarnya yang tampil itu adalah jabatannya sebenarnya yang dikirimkan. Cuman karena posisinya sedang kosong atau diganti berupa PLT atau PLH, nanti admin dinasnya yang nyeting sekarang yang aktif itu siapa. Gitu. Yang tahu kan biasanya dinasnya masing-masing ya, siapa yang menggantikan siapanya gitu. Ya, intinya admin dinasnya yang berperan aktif nanti seperti itu. Ya, betul. Jadi fungsi PH PLT masih ada di konsepsi Tata Praja ini, tapi justru dengan konsep ini Tata Praja ini fungsi-fungsi
itu bisa dikurangi Mas. Ibaratnya PLH jika dia memang tidak bisa ya baru muncul PH. Misalnya contohnya gini, misalnya dia naik haji misalnya, itu baru muncul PH. Tapi kalau pimpinan OPD itu ada di Jakarta, tetap dia fungsi PLH itu masih bisa dieliminir dia menggunakan aplikasi Tata Perda ini. Jadi fungsi-fungsi itu masih diakomodasi dalam Tata Perda ini, tapi benar-benar nanti akan sangat dieliminasi karena ini kan online ya, jadi ibaratnya dari manapun bisa mengakses melakukan itu. Mungkin ini untuk pertanyaan saya cukupkan dulu, nanti bisa dijawab. Jawabannya nanti bisa diupload di Drive, jadi peserta bisa mengakses jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya yang belum bisa terjawab secara langsung. Untuk selanjutnya, tambahan dari Wakil Ketua GRMS, Pak Habibie Kurniawan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Suwandi, Pak Yudi, Bapak Ibu sekalian di dalam forum pelatihan Toto Projo. Jadi saya perlu mengkoreksi dulu Bapak Ibu. Ini mungkin kalau dari sisi font kita membacanya Tata Praja. Tapi waktu saya berdiskusi dengan Pak Sekda, Pak Marno untuk merumuskan nama dari aplikasi ini, kita mencoba menggunakan bahasa Jawa, tapi kaedahnya ketika kita diskusi dengan para sastrawan Jawa di Solo, itu tulisannya tetap Tata Praja, tapi pembacaannya, lafalnya itu Toto Projo. Jadi mungkin ini sebagai sebuah koreksi dulu di awal. Nah, aplikasi Toto Projo ini adalah pengembangan aplikasi yang memang menjadi satu unsur yang penting hari ini, yang urgent hari ini, harus kita segera terapkan, segera kita implementasikan di seluruh jajaran wabil khusus pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jadi saya dari tadi pembukaan Kadis sampai forum terakhir saya pantau terus, saya ikuti karena memang ini komitmen. Saya lihat di sini ini posisinya level pertama ya, para staf. Sudah kembali suaranya, Bapak Ibu, sudah ya? Ya. Jadi ini akan bertahap Bapak Ibu. Jadi saya harapkan ini dari 370-an peserta, ini pertama mungkin di level staf admin begitu, nanti bertahap pun nanti saya akan melakukan kunjungan dan juga mungkin kita mantau coba untuk memantau ke masing-masing dinas bagaimana proses implementasinya di masing-masing dinas, dan nanti kita laporkan kepada Pak Sekda dan Bapak Gubernur. Terkait tadi banyaknya pertanyaan, saya sampaikan apresiasinya pertama kepada peserta yang sudah melakukan otokritik terhadap beberapa pertanyaan, dan alhamdulillah kita semua sudah tahap awal bisa kita sampaikan ini jalan dengan baik. Saya ingin menggarisbawahi tadi pernyataan dari beberapa narasumber, Bapak Ibu sekalian. Pertama, besok Senin pada tanggal 22 Agustus, saya dan tim dari Kominfo, Orpek, lalu Arkus ya, kita semua akan berangkat ke Jakarta bertemu dengan Kepala ANRI. Kepala ANRI-nya Bapak Imam Gunarto. Nah, ini nanti
Di hari Senin ini kita akan menyampaikan kepada beliau, Pak Imam Gunarto, apa saja progres dan perkembangan di Jawa Tengah. Dan sebagaimana sistem-sistem informasi lainnya di Jawa Tengah, kita semua akan melakukan integrasi atau application programming interface. Sehingga pertanyaan tadi Bapak Ibu, bagaimana sistem A, bagaimana sistem B, sudah. Tidak perlu panik, tidak perlu ragu. Hari ini yang digunakan dan akan kita terapkan adalah Toto Projo. Dan ini juga akan kita fungsikan sampai level usernya sampai Bapak Gubernur. Jadi nanti Bapak Gubernur juga berlatih menggunakan sistem ini. Sehingga mohon derek titip kepada seluruh pejabat struktural yang hari ini hadir atau staf yang hadir, tolong laporkan kepada para pejabat strukturalnya untuk segera nanti ikut berlatih. Jadi nanti ini Pak Juandi, Pak Iswahyudi, Pak Rois ini selain melatih di level staf, saya harap juga nanti di level sekretaris begitu, lalu kabin, dinas semua akan diwajibkan menggunakan ini untuk kita melakukan proses tata kelola, tata naskah dinas di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita harapkan ini berjalan baik, lalu nanti kita rancang dan kita akan launching sedemikian rupa, mungkin pada saatnya nanti ketika kita sudah settle dalam konteks semua implementasi sudah bisa diharapkan. Demikian informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Saya harap saya derek titip ke Pak Kabid Gov, Pak Juwandi, Pak Juwandi, Kabid dari Orpek, bahwa derek titip mohon ini dikawal karena kita juga akan meyakinkan instansi pusat, daerah, dan kita harapkan pertama priority kita adalah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nanti akan berkembang sampai seluruh kabupaten kota, seperti halnya beberapa PJ Bupati yang berasal dari Jawa Tengah. Saya harap tolong nanti dikirimi surat, misalkan Jepara, Salatiga, Banjarnegara, begitu, tolong nanti dari Kominfo bersurat, karena PJ-nya berasal dari pemerintah provinsi pun bisa mengkoordinir dinas-dinas. Wabil khusus 35 kabupaten kota, nanti coba kita pastikan supaya bisa ikut berkoordinasi. Prinsip dasarnya akan melakukan proses integrasi API, Application Programming Interface, dan insya Allah nanti kalau ini sudah berjalan running well, saat bersamaan juga Provinsi Jawa Tengah punya data center yang bagus. Nah ini di Dinas Kominfo ini lagi membangun data center yang bagus sekelas tier 3, sehingga nanti arsipnya, dokumen-dokumen digitalnya kita pastikan tersimpan dengan baik. Itu yang harus kita pastikan. Jadi tidak ada lagi arsip-arsip setelah menjadi proses surat arsip dinamisnya menjadi statis itu semua tersimpan dengan baik dan itu bisa nanti didokumentasikan bersifat cloud, bersifat server begitu, sehingga ketika ada proses pemeriksaan, proses peninjauan dan juga durasi waktu arsip yang kurang lebih 5-10 tahun itu kita masih tetap bisa merekam itu semua. Dan saya harap Bapak Ibu dengan adanya upgrade atau scale up aplikasi dari 2 aplikasi TNDE dan SIKD pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi aplikasi Toto Projo. Nah ini kita harapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan dan saya pastikan nanti ada helpdesk. Helpdesk-nya itu akan ada dari 3 instansi. Bapak Ibu jika menanyakan persoalan kearsipan, Dinas Arpus juga sudah menguasai sistem Toto Projo. Bapak Ibu yang menanyakan struktur organisasi, aturan main, hukum dari setiap proses tata naskah dinas, ada dari Orpek Provinsi Jawa Tengah, makanya Pak Juwandi hadir di sini. Lalu juga dari sisi sistem dan aplikasi ada Kominfo bersama dengan GRMS dan kita semua berkolaborasi dengan baik, alhamdulillah. Dan terakhir pertemuan kami semua seluruh tim yang mengembangkan sistem Toto Projo ini itu sudah memutuskan di Jepara, di
Rumah Dinas Jepara, karena Pak Kepala Arpus itu PJ Bupati Jepara, itu kita sampaikan bahwa sistem ini harus berjalan dengan baik sehingga kita bisa mengurangi anggaran-anggaran yang bersifat atau menghemat anggaran yang bersifat ATK begitu ya, yang pokoknya yang bisa kita hemat untuk lebih kepada urusan program. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Juandi, Pak Iswahyudi, saya titip, Bapak Ibu sekalian dari seluruh SKPD. Mohon izin, nanti mungkin sewaktu-waktu saya dan tim itu kami kelunuun memantau, mengecek bagaimana progres penggunaan implementasi aplikasi ini sehingga kita semua saling solid itu gayeng gotong royong untuk bisa mensukseskan program-program unggulan Bapak Gubernur Wabil Khusus Toto Projo, karena ini sangat korelate dengan visi dan misi beliau Wabil Khusus terkait reformasi birokrasi di internal Provinsi Jawa Tengah. Demikian dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibie atas infonya. Kemudian mengingatkan kembali kepada peserta untuk melakukan absensi ya, karena nanti user dan password untuk testing aplikasi Toto Projo ini dikirimkan ke perwakilan dari masing-masing dinas. Kemudian nanti link materi dan mungkin kontak person yang dapat dihubungi bisa dibaca di kolom chat. Demikian rangkaian kegiatan pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas beserta jajarannya, kemudian narasumber dan hadirin peserta kegiatan pelatihan aplikasi Toto Projo, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih